Ini Viltrox 20mm f2.8 dan Viltrox 40mm f2.5. Daripada kita jabarin spek panjang lebar, mending kita coba lihat hasilnya dulu ya. Hai, jadi ini di shot dengan Viltrox 20mm. Lumayan cocok buat yang pengen pakai ini untuk keperluan vlogging atau yang sejenis itu. Karena dia cukup wide, terus autofokusnya lumayan nempel. Jadi ya kurang apa lagi. Sekarang kita lagi mau ngambil barang yang menarik banget. Apalagi kalau bukan kamera. Jadi terima kasih ke Fokus Nusantara yang udah minjemin kamera ini. Dan waktu video ini keluar, harusnya ada keluar video pendek yang ngebahas ini. Ini ZVS10 Mark II. Jadi kalau belum nonton video pendeknya, silahkan ditonton. Boleh di TikTok, di Shorts, di Instagram, terserah. First impressionnya sih, ya kayak ZV. Menjelaskan nggak tuh? Ya kayak body ZV pada umumnya gitu loh, plastik. Dan ternyata habis dibandingin samping-sampingan kayak gini, kelihatan beda banget ZVS1 sama ZVS10 ternyata. Bisa-bisanya ini sering dikira ZVS10. Tapi ya wajar sih kalau dilihat sekilas emang bentuknya mirip banget. Nanti mungkin bakal dikasih lihat ya side by side gimana. Tapi ini memang mirip banget. Dan ini yang sama lensa kitnya 1650 yang baru. Ini lensa kit yang menarik banget. Nanti bakal kita coba juga. First impression setelah coba-coba sebentar dan setelah dibikin full, diisi baterai segala macem, ini compact banget. Apalagi lensa kit yang barunya ini loh, yang 1650 Mark II nya ini seru banget. Dia benar-benar compact dan lihat ini kecil banget. Physical button yang ada juga lebih mirip sama ZVS1 ya, jadi upgrade lah bisa dibilang ya. Terus kalau yang ini look dari Viltrox 40mm f2.5. Seperti yang kelihatan ini jelas lebih ngezoom ya kelihatannya, karena ya ini 40mm yang tadi 20. Kalau pengen lihat barang atau apa dengan lebih detail, misalnya dipakai untuk shot kayak gini, ya 40mm ini bakal lebih cocok. Dan sekarang udah beda hari. Kayaknya sih warna jaketnya sama, tapi ini jaket yang berbeda, warnanya doang sama. Sebagai orang yang bertanggung jawab, kita mau habis beli dan mau unpacking ini. Biar bikin penasaran, disensor dulu kali ya. Ya, jadi seperti yang bisa dilihat, ini dry cabinet yang ukuran 80 liter. Sebenarnya awalnya pengen beli yang 50 liter, tapi ternyata mau upgrade ke yang 80 liter tuh selisih harganya cuma 200-300 ribu kayaknya waktu lagi mau dibeli. Jadi ya tanggung banget kan. Jadi ya udah deh, yang 80 liter. Kirain 80 liter tuh yang perlu di lantai loh, yang bisa berdiri sendiri. Tapi kayaknya ini nggak terlalu gede ya. Jadi sebenarnya perlu ditaruh di meja atau rak gitu juga sebenarnya. Tapi ya gak apa-apa lah, sementara ini kita taruh di lantai dulu. Dan ini sneak peek ke dry cabinet ya. Jadi kalau kelihatan ya itu adalah beberapa barang yang akan kita bahas ke depannya. Dan kalau nggak kelihatan ya silakan aja tunggu videonya di channel ini ya. Dan sekarang kita udah balik lagi di studio. Ya ini juga lagi sambil ngetes lampu baru yang harusnya udah naik nih video pendeknya di Reels atau di TikTok tentang lampu RGB ini. Silahkan dicek habis ini kalau tertarik, tapi kita lanjut dulu. Jadi barusan aku habis ngecek footage ya. Dan ada beberapa bagian yang agak cenat-cenut tuh autofokusnya. Terutama pas pakai Viltrox 40mm f2.5. Dan itu ternyata karena kameranya ke setting ke animal autofocus, jadi user error. Biar kelihatan harusnya gimana, sekarang kita lagi ada di Viltrox 40mm itu lagi dengan settingan autofocus yang udah bener. Jadi silahkan pakai ini buat referensi autofocusnya gimana. Harusnya udah oke ya, karena semuanya udah bener. Tapi intinya menurutku kedua lensa ini, si Viltrox 20mm dan 40mm yang kita lagi pakai ini, bisa jadi solusi dari salah satu alasan utama orang nggak jadi beli kamera full frame. Budget. Karena sensor yang lebih gede, berarti kita memerlukan lensa yang bisa menutup area sensor yang lebih gede itu juga. Hal tersebut biasanya berarti kita perlu lensa yang size-nya lebih gede dan harganya lebih mahal juga. Dan kalau kita lihat lensa Viltrox ini, ya ini jauh banget dari kata gede dan kata mahal. Kedua lensa ini juga persis banget ukuran dan beratnya, jadi sangat nyaman ya untuk gimbal use. Dan pastinya jangan dibandingin sama kualitas atau autofocus dari lensa Sony yang kayak G Master gitu. Ya udah pasti beda. Tapi pada intinya menurutku kedua lensa ini tuh sangat lebih dari cukup. Dan seperti yang terlihat di vlog ala-ala tadi, yang lensa 20mm ini yang lebih sering ku pakai. Ya sebenarnya kualitas mereka berdua tuh sama, tapi ya aku lebih prefer focal yang 20mm dan size-nya juga kecil. Dan sekali lagi size keduanya sama. Jadi sebenarnya alasan utamanya cuma focal lengthnya aja. Tapi yang 40mm ini cocok banget buat jadi pelengkap si lensa 20mm ini. Jadi sebenarnya kedua lensa ini ya daripada milih salah satu, sebenarnya mereka berdua ya saling melengkapi focal lengthnya. Jadi silahkan dinilai sendiri kualitasnya gimana, karena semua gambar di video ini tuh diambil menggunakan lensa Viltrox ini. Nah pertanyaannya, ketika kedua lensa ini sama-sama ada di frame, gambarnya diambil pakai lensa apa? Sebenarnya ada satu lagi nih, Viltrox 56mm f1.7.
Tapi sebenarnya ini buat lensa APS-C. Jadi sebenarnya dia ekuivalen dengan 84 mili full frame field of view-nya ya. Tapi ya mereka semua tuh sama-sama termasuk ke series R. Itu kayaknya sebutan Viltrox untuk line mereka yang relatif budget. Harganya rata-rata ada di sekitar 2 jutaan. Jadi sejauh ini ada 2 lensa untuk full frame 40-20 dan 1 lensa untuk APS-C. Sebenarnya bisa dibilang ketiganya tuh sama persis lah ukurannya. Bener-bener beda dikit banget. Jadi silahkan dicek kedua atau ketiga lensa ini kalau memang mau. Memang lensa ini ya nggak ada apa-apa di bodinya. Mostly terbuat dari plastik kecuali mount dan beberapa bagian. Dan di bodinya cuma ada focus ring gitu. Tapi ya untuk harga dan kualitas yang kita dapat, mereka ini oke banget. Aku akan taruh beberapa video yang berhubungan sama lensa-lensa ini di bawah. Jadi silahkan dicek kalau tertarik. Dan itu aja video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.